Oke, nah malam hari ini saya akan share screen untuk kita sama-sama belajar mengenai ayat pertama sampai ayatnya ke-6 ini. Nah sebenarnya malam hari ini lebih kepada sebuah pendahuluan dari apa yang akan kita pelajari selama kita studi kitab Amsal ini. Studi kitab Amsal bertumbuh jadi pemuda bijaksana. Saya berharap dan berdoa kita semua bisa sama-sama mempelajarinya dan semakin menjadi pemuda yang bijaksana di hadapan Tuhan. Nah, penulis kitab Amsal ini, siapa penulisnya? Yang pertama tentu Salomo. Tadi kita membaca di 1 Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Salomo adalah anak dari Raja Daud, dan dia adalah seorang raja juga, yaitu raja bagi Israel. Dan di antara begitu banyak Amsal yang ditulisnya, sebagian dia tuliskan sendiri dalam kitab Amsal ini. Beberapa, seperti contohnya dalam Amsal pasal 25 ayat 1, disebutkan di sana bahwa itu juga Amsal-Amsal Salomo, tapi yang menuliskannya, yang meletakkannya dalam kitab Amsal ini adalah pegawai-pegawai Raja Hizkia. Okay. Dan kemudian ternyata di dalam kitab Amsal ini kita juga melihat bahwa bukan hanya Salomo yang menulis Amsal-Amsal ini. Ada juga orang-orang bijak, contohnya dalam Amsal 22 ayat 17. Kemudian ada Agur bin Yake, Amsal 30. Dan juga Raja Lemuel, Amsal 31. Amsal 31 adalah Amsal yang cukup terkenal, khususnya bagi para wanita harus membacanya. Karena di sana dituliskan tentang bagaimana menjadi seorang wanita yang bijaksana. Nah, mayoritas Amsal ini dituliskan oleh Raja Salomo, dan dia adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal 4. Di sana kita melihat gambaran tentang kebijaksanaan daripada Raja Salomo. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34. Nah, kita mau belajar dari orang yang satu ini yang Tuhan telah anugerahkan kebijaksanaan begitu luar biasa. Dikatakan di sini 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Wah, bayangkan betapa luas akalnya, ya, sangat dalam hikmat dan pengertian yang dimiliki sangat besar, dan juga sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Nah, pada zaman Raja Salomo bisa dikatakan bahwa negeri yang besar adalah Mesir, peradaban yang tua yang kuno bisa dikatakan Bani Timur. Nah, Bani Timur mungkin salah satu contohnya adalah Tiongkok. Nah, Tiongkok, Cina adalah salah satu suku yang tertua di dunia. Dan kemudian juga ada Mesir yang sudah sangat-sangat tua. Tapi meskipun begitu tuanya Bani Timur dan Mesir ini, wah ternyata hikmat yang dimiliki oleh Salomo melebihi dari segala pengalaman yang dimiliki oleh negeri-negeri kuno ini. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, daripada Heman, Kalkol, dan Darda. Ini adalah nama-nama orang yang pada saat itu terkenal sebagai orang bijaksana, sebab ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 Amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ada 3.000 Amsal, ada 1.005 nyanyian. Nah, apa yang dituliskan dalam kitab Amsal ternyata hanya sebagian dari segala Amsal yang dimiliki oleh Raja Salomo. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Nah, sebelum ada segala teknologi, sehingga kita sekarang ada belajar, contohnya pelajaran biologi untuk mempelajari pohon-pohonan. Nah, Salomo bisa berbicara tentang pohon-pohonan ini. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Nah, dia memiliki pengetahuan hewani. Mengenai hewan-hewan dia tahu. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Semua orang berbondong-bondong mau mempelajari hikmat daripada Salomo. Nah, malam hari ini kita memulai pelajaran kitab Amsal ini. Kita juga mau menjadi bijaksana seperti Salomo. Bagaimana orang bisa menjadi bijaksana, dan di dalam kehidupannya dia bisa berhasil di dalam kebijaksanaannya. Nah, kita pemuda, jangan berpikir bahwa kita tahu segala sesuatunya. Nanti kita akan melihat ayat-ayat 1-6, ayat-ayat 1 per 1, dan kita akan tahu bahwa banyak hal yang harus kita pelajari sebagai orang muda. Jadi penulisnya adalah Raja Salomo. Dan tanggal penulisannya ini bisa kita katakan sudah berapa ribu tahun? 3.000 tahun. 3.000 tahun yang lalu dituliskan. Nah, kalau kita mengambil
masa atau tahun di mana Salomo hidup, karena dia adalah penulis mayoritas daripada kitab ini. Kita tahu dia menulis itu sekitar tahun 1000-an, karena di sana dia hidup 1000-an sebelum Masehi. Dan kalaupun ada amsal-amsalnya tadi dikopi oleh pegawai-pegawai Hizkia, maka itu sekitar tahun 726 sampai 713 sebelum Masehi. Jadi ini adalah sebuah kitab yang sudah cukup tua, sekitar 3000 tahun yang lalu dituliskan. Apakah masih bisa kita baca dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya adalah bisa, karena adalah firman Tuhan. Nah, lihat, Salomo menuliskan 3000-an amsal, tetapi Tuhan memberikan kita sebagian. Kenapa? Karena inilah yang Tuhan inginkan kita pelajari sebagai umat Tuhan pada masa sekarang ini, di masa manapun juga. Jadi, pengertian kata amsal. Nah, kita mungkin bertanya, apa artinya amsal? Nah, amsal sendiri kalau di dalam bahasa aslinya Ibrani diterjemahkan dengan beberapa pengertian. Pertama, contohnya dalam bilangan dikatakan bahwa itu sanjak. Nah, sanjak adalah sajak dalam bahasa Indonesia sekarang, dalam Alkitab kita ditulis sanjak. Kemudian ada juga dalam Yesaya bahkan diterjemahkan sebagai ejekan. Dalam Yehezkiel diterjemahkan sebagai perumpamaan. Jadi bisa dikatakan bahwa amsal ini bukan hanya sekedar sebuah perumpamaan, bukan hanya sebuah makna simbolik, tetapi lebih luas lagi pengertiannya. Karena di dalam kitab amsal ini kita akan lihat bukan hanya sajak, puisi, perkataan-perkataan yang indah, bukan hanya perumpamaan, tetapi bahkan fakta yang terkadang membuat orang yang melakukan kesalahan terasa diejek, dihina. Tapi dalam artian yang lebih positif, karena dia akan bersifat mengoreksi, mengevaluasi kehidupan kita. Sebagai pemuda, mari kita betul-betul memperhatikan agar kita bisa lebih bijaksana di dalam kehidupan kita. Nah, kita mulai dengan mempelajari ayat per ayat dari kitab ini. Dan kita akan melihat ada 5 tujuan dan pengajaran dalam kitab Amsal ini. Nah, sebagai awal dari kita membaca kitab Amsal ini, kita mau tahu apa tujuan dan pengajaran yang diberikan oleh kitab Amsal ini. Ada 5, ada untuk tahu, untuk mengerti, untuk menerima, untuk menjadi cerdas, dan untuk bertambah bijaksana. Nah, kita akan lihat satu persatu perbedaan dari tujuan-tujuan ini. Yang pertama kita membaca dalam Amsal pasal 1 ayat 2a. Dikatakan sana untuk mengetahui hikmat dan didikan. Jadi tujuan pertama, ajaran pertama yang kita dapatkan ketika nanti kita mulai mempelajari kitab Amsal ini adalah kita menjadi tahu. Menjadi tahu. Nah, apa artinya menjadi tahu? Nah, tahu artinya bukan hanya sekedar tahu di kepala, bisa ingat, kalau ada orang bertanya kita bisa sampaikan, tetapi lebih lagi mengalami. Jadi kalau kita terus membaca kitab Amsal dan mempelajari kitab Amsal, kita akan masuk ke dalam sebuah proses di mana kita mengalami yang namanya kehidupan yang lebih bijaksana di hadapan Tuhan, di hadapan manusia juga tentunya. Jadi harus ada proses ini, bukan hanya sekedar ingat, tetapi mengalami prosesnya, proses untuk menjadi lebih bijaksana. Makanya nanti ketika di minggu-minggu yang akan datang mempelajari ayat per ayat, kita akan melihat contoh-contohnya di dalam kehidupan kita, supaya sungguh kita mengalaminya. Oke? Dan apa yang kita alami? Ada hikmat dan ada didikan. Hikmat adalah seperti skill atau keahlian. Dalam hal ini keahlian untuk hidup. Skill untuk hidup. Nah, apakah kita tahu bagaimana caranya kita hidup? Mungkin kita bilang cara hidup adalah bernafas, makan, minum, tidur, apalagi olahraga. Tapi ini lebih kepada cara hidup, gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan, yang juga akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik kehidupan kita secara rohani, juga secara jasmani. Dan nanti kita akan lihat, bahkan hal jasmani pun kita akan pelajari. Bagaimana supaya hidup kita dalam hal jasmani lebih baik keadaannya. Didikan, koreksi, nah itu didikan. Mengevaluasi hidup. Nah, sepanjang kita mempelajari ini, kita akan belajar untuk mengoreksi kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang salah yang pernah kita lakukan, nah apa yang harus kita lakukan setelah itu? Apakah kita bertahan dalam kesalahan itu, atau kita mau berubah? Nah, kenapa kita harus berubah? Nah, kita akan menjawab ketika kita membaca kitab Amsal ini. Kemudian, bukan hanya itu, tujuan kedua adalah untuk mengerti. Nah, setelah tahu, setelah kita mengalami prosesnya, kita lebih mengerti. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Mengerti artinya ahli membedakan dengan seksama. Seorang yang ahli ketika dia mencoba mencari tahu tentang sesuatu, dia tidak akan melakukannya dengan sembarangan, asal sudah.
tetapi dia akan melaksanakannya dengan seksama. Dengan seksama artinya dia akan melakukannya dengan teliti, dengan penuh kerajinan dia akan melakukannya. Jadi mengerti di sini bukan hanya sekedar paham, tetapi betul-betul paham secara detail, lebih detail lagi tentang kehidupan ini, kita bisa lebih paham. Nah, kata-kata yang bermakna tentu kata-kata yang mengandung pengertian, secara positif pengetahuan, nah secara negatif tipu muslihat. Segala hal, baik itu kata-kata yang positif, yang memberikan kita pengetahuan, yang memberikan kita arahan, maupun yang secara negatif. Kalau ada orang lain yang mencoba untuk menipu kita dengan kata-katanya yang seolah-olah berhikmat, seolah-olah bijaksana, nah kita bisa mengerti. Nah, contohnya kalau ada ini anak pemuda kan, biasanya kita tergoda ketika banyak orang mengatakan kamu harus menjadi laki-laki sejati. Contohnya untuk para pemuda laki-laki. Bagaimana untuk menjadi laki-laki sejati? Nah, dengan merokok, minum, begadang bersama teman-teman. Nah, itu seolah-olah wah sekali, di mana kita betul-betul bisa menjadi pemuda yang diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, itu adalah kata-kata yang bermakna. Tapi kalau kita belajar kitab Amsal, kita akan mengerti bahwa itu hanya tipu muslihat, cara iblis untuk menipu kita. Jadi kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Amsal. Ini akan kita pelajari ketika kita mempelajari kitab Amsal. Dan yang ketiga, ketika kita mempelajari kitab Amsal, apa yang kita dapatkan? Yaitu kita menerima. Selain kita tahu tadi, kemudian kita mengerti. Nah, setelah kita mengerti, setelah kita tahu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerima. Amsal 1 ayat 3. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, menerima artinya mengambil dan membawa. Oke. Jadi setelah kita tahu, nah kita lihat, dan kemudian kita mengerti, oh ini benar atau ini salah, kita bisa bedakan. Nah, sekarang kita terima, artinya kita mau menerima didikannya, ajarannya. Kalau yang benar kita ambil, kalau yang salah kita tolak. Makanya di sini dikatakan apa yang kita terima, di sini dikatakan dengan menerima kita dapat menjadi ahli dalam hal kepandaian, pengetahuan yang sempurna. Kepandaian atau pengetahuan yang sempurna artinya kita menjadi lebih ahli dalam segala hal di dalam kehidupan. Mengenai kebenaran. Nah, ini ada 3 kata yang kadang-kadang membuat kita bingung maknanya seperti apa. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, ketiga kata ini sering dipakai untuk berbicara tentang keadilan juga. Oke? Jadi yang pertama, kebenaran itu adalah keadilan yang bersifat kita memberikan sesuatu sama rata. Oke? Jadi itu adalah hal yang bersifat balance, sama rata. Sedangkan keadilan, kata keadilan sendiri adalah keadilan tentang bagaimana kita bisa menilai, menghakimi yang benar dan yang salah. Nah, dalam firman Tuhan tidak salah menghakimi. Oke? Alkitab tidak melarang kita menghakimi, boleh menghakimi. Kalau menghakimi tidak boleh, maka tidak boleh ada orang Kristen yang berprofesi sebagai hakim. Menghakimi itu boleh, tetapi hakimi pertama dengan benar. Kedua, pastikan ketika kamu menghakimi, kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Boleh menghakimi, tapi dalam hal menghakimi 2 hal ini harus kita pastikan. Menghakimi dengan benar sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, pastikan apa yang kamu katakan salah, tidak kamu lakukan. Ya, makanya Alkitab katakan kan, jangan kamu meminta atau yang meminta seorang untuk melepaskan selumbar dari matanya, tetapi ada balok di matamu. Oke, lepaskan dulu balok itu, baru kamu bisa katakan tentang selumbar di matanya. Jadi Tuhan tidak melarang sama sekali untuk memberitahukan saudaramu bahwa ada selumbar di matanya. Tapi pastikan dulu bahwa balok di matamu sudah dilepaskan. Oke, jadi itulah keadilan di sini. Jadi kalau kita menerima ajaran kitab Amsal ini, maka kita akan menjadi orang yang bisa sama rata, balance dalam segala hal. Kemudian juga kita bisa menyatakan mana yang benar dan mana yang salah dengan tepat. Dan dalam hal kita bertransaksi, berhubungan dengan orang-orang, bersepakat dengan orang lain, kita memiliki yang namanya kejujuran. Nah, kejujuran di sini dalam hal bersepakat, contohnya ketika kalian nantinya punya pasangan, ya, pacar maupun suami dan istri, ataupun dalam hal berbisnis, dalam hal bekerja. Nah, dalam kitab Amsal kita bisa mempelajari bagaimana bersepakat dengan jujur dan setia. Oke, makanya kitab Amsal ini harus dipelajari oleh anak-anak muda. Ya, kalau kalian mau pacar kalian menjadi orang yang jujur dan setia, ajak mereka belajar kitab Amsal ini. Kalau kalian nanti mau pasangan hidup kalian jujur dan setia, ajak mereka untuk belajar kitab Amsal ini.
Kalau kalian mau saudara-saudara kalian menjadi saudara-saudara yang jujur dan setia, ajak mereka untuk belajar kitab Amsal ini. Karena dalam kitab Amsal ini kita akan mempelajari hal tersebut. Jadi malam ini mungkin masih kita yang ada dalam sini, masih kita yang ada dalam sini. Saya berharap mulai minggu depan kalau ada pacar kalian tolong diundang supaya pacar kalian menjadi orang-orang yang jujur dan setia. Oke, kalau Nadia tak perlu undang karena sudah ada di sini. Jadi harus ya belajar kitab Amsal supaya lebih jujur dan setia dalam bersepakat. Karena komitmen kan, pacaran itu harus ada komitmennya kan? Jangan pacaran tanpa komitmen. Nah, tujuan keempat adalah untuk menjadi cerdas. Untuk menjadi cerdas di sini. Apa maksudnya? Sudah tahu, sudah mengerti, sudah menerima. Kenapa lagi dikatakan untuk menjadi cerdas? Nah, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, ketika kita berbicara untuk menjadi cerdas, kita berbicara hal ini untuk juga orang-orang yang tidak atau belum memakan asam dan garam dunia ini. Nah, kalian jangan pernah berpikir ketika orang tua bilang atau ada orang tua bilang aku lebih banyak makan garam daripada kalian, jangan kalian berpikir itu hanya perkataan saja. Tidak, memang benar. Semakin lama kita hidup dalam dunia ini, semakin banyak hal kita alami. Sedangkan kita orang muda, kita masih mengalami sedikit hal di dalam dunia ini. Apalagi kalau hidup kita di posisi yang berbeda-beda. Contohnya ketika kita sekolah di sekolah swasta, nah kita tidak tahu yang namanya pengalaman sekolah di sekolah negeri. Ya kan? Ketika kita sekolah, kita tidak tahu yang namanya pengalaman untuk tidak sekolah. Nah, dalam kitab Amsal ini kita tidak perlu mengalami segala hal. Tapi ketika kita mempelajari kitab Amsal ini, kita bisa mengerti, memahami. Setidaknya kita bisa mencoba mengerti kalau ada seseorang yang berbeda keadaan hidupnya dengan kita. Dan kita juga bisa mengerti ketika hidup kita berubah. Nah, kalian hidupnya tidak sama terus kan? Ada yang baru tamat SMP sehingga harus masuk SMA. Nah, SMA dan SMP itu berbeda. Ada yang SMA tamat SMA sekarang masuk ke perkuliahan. Nah, perkuliahan dengan SMA itu berbeda. Atau yang langsung bekerja dengan SMA itu berbeda. Banyak hal yang baru yang akan kita selalu lihat di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita membaca kitab Amsal, ketika kita masuk ke dunia yang baru, masa yang baru dalam kehidupan kita, kita tidak terkejut karena ada kebijaksanaan yang akan kita pelajari di sini. Makanya dikatakan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Kebijaksanaan bagi setiap orang yang belum makan asam garam dalam dunia. Pengetahuan dan kebijaksanaan kepada orang muda. Adanya kesadaran dan solusi itu. Pengetahuan itu adalah kesadaran. Oh, kita sadar, oh ini benar, oh ini salah. Kemudian ada kebijaksanaan, yaitu solusinya. Kalau misalnya ini benar, ini salah, apa solusinya? Nah, kitab Amsal ini akan memberikan kita jawaban-jawabannya. Oke? Dan tujuan dan pengajaran kelima yang akan kita lihat di dalam kitab Amsal ini adalah untuk bertambah bijaksana. Jadi setelah kita tahu, setelah kita mengerti, setelah kita menerima, setelah kita semakin cerdas, sekarang hidup kita akan lebih bijaksana. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, orang bijak dikatakan mendengar. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu tadi, kita sudah mengerti, kita sudah menerima, kita sudah semakin cerdas, tentu kita bisa dikatakan sebagai orang bijak. Tetapi tidak cukup, karena orang bijak masih perlu untuk belajar. Hidup kita adalah universitas seumur hidup. Ada satu buku tulisan almarhum Pendeta Timothy Toh yang judulnya adalah The University of Life, Universitas Kehidupan. Nah, hidup kita adalah seperti universitas kehidupan. Dari kita lahir sampai nanti kita mati, kita harus terus belajar. Jadi, belajar kitab Amsal ini mungkin kita akan laksanakan untuk berapa bulan, melihat begitu banyak hal di dalam ini yang bisa kita pelajari, tapi tidak berhenti sampai di sana. Ketika nanti kita sudah pelajari semua dalam kitab Amsal ini, nah kita berdoa supaya kita terus membacanya. Terus membacanya, terus membacanya. Guru saya katakan, ada berapa hari dalam satu bulan? 30-31 hari. Nah, tepat sekali kitab Amsal diberikan kepada kita. Ada berapa pasal dalam kitab Amsal? 31 pasal. Adalah baik bagi seorang muda untuk membaca satu pasal satu hari. Itu yang dikatakan oleh guru saya. Nah, kalau kita baca satu pasal satu hari, nah siapa orang bijaksana di dunia ini yang pernah kalian dengar? Atau di Indonesia? Di Indonesia ada kan orang-orang tertentu yang masuk. Atau kita lihat melalui televisi, ada namanya kata-kata bijak. Kadang-kadang kita pakai kan kata-kata bijak mereka.
jadi status kita lah, jadi apa. Tapi kalau kita membaca kitab Amsal ini, kita bisa bahkan lebih bijaksana daripada mereka. Karena banyak orang bijak di dunia ini bijak karena mereka mempelajari dari manusia ke manusia. Sang ciptaan dengan ciptaan. Dia mencoba mempelajari atau kadang-kadang melalui pengalaman hidupnya sendiri. Tetapi apa yang kita baca dalam kitab Amsal adalah dari sang pencipta tentang ciptaan. Bukan dari ciptaan ke ciptaan, tetapi dari sang pencipta kepada ciptaan. Mana yang lebih baik? Tentu kita semua tahu. Lebih baik untuk tahu dari sang pencipta sendiri daripada ciptaan. Oke? Jadi itu yang kita mau. Kalau kita sudah bijak, kita harus mendengar. Mendengar artinya masuk telinga dan dapat mengucapkan kembali. Orang bijak menambah ilmu, menambah pengetahuan akan ajaran. Orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Artinya bahwa orang berpengertian, nah kata berpengertian di sini sama seperti yang tadi, mengerti. Amsal pasal 1 ayat 2b. Mengerti kata-kata yang bermakna. Kata mengerti sama di sini. Orang yang berpengertian, memperoleh nasihat untuk berjalan lurus. Kadang-kadang kita sudah mengerti, kadang-kadang kita sudah tahu, kita sudah pahami, tapi kadang-kadang kita masih mau mengambil jalan yang bengkok. Nah, kalau kita terus membaca kitab Amsal, mempelajari kitab Amsal, kita akan dibantu untuk mengambil jalan yang lurus. Oke, jadi itulah tujuan dan pengajaran daripada kitab Amsal ini. Nah, saya mau di malam hari ini kita mengerti kelima hal ini, supaya itu menjadi motivasi kita untuk kita semakin giat. Nah, minggu-minggu akan datang ketika persekutuan kita giat untuk datang dan mau belajar. Karena 5 hal ini sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Dan bukan hanya kita, tetapi kita juga giat dalam mengundang, mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, kenalan kita, bahkan pacar kita, atau orang yang kita kasihi, untuk belajar bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena mereka juga butuh kelima hal ini untuk hidup dalam dunia dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi diringkas dalam ayat 6 ketika dikatakan untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan, dan teka-teki orang bijak. Untuk mengerti Amsal, segala perumpamaan dan fakta yang disimboliskan, ibarat pengertian dari Amsal-Amsal tersebut, perkataan orang bijak, yaitu perkataan penuh makna dan pengertian. Kalau kalian belajar kitab Amsal ini, bahkan kalian bisa duduk di antara orang-orang yang bijaksana dalam dunia ini. Teka-teki, hal-hal yang sulit dipecahkan. Banyak hal yang sulit dipecahkan dalam dunia ini. Contohnya, saya berikan satu contoh. Ini adalah sebuah pertanyaan. Ketika kalian diundang makan di rumah seorang pembesar. Nah, pembesar contohnya seorang pejabat yang ada di tempat kita. Contohnya wali kota atau gubernur atau siapapun dia. Orang yang besarlah kedudukannya. Nah, bagaimana sikap kamu ketika kamu sedang duduk di meja makan bersama dengan mereka? Mereka kan hidangkan itu begitu banyak makanan. Tentu makanannya enak-enak. Nah, kalau mungkin kita di Batam ini, dia ajak kamu makan ke Love Seafood, ya kan? Tahu Love Seafood di PIU sana? Oke, kapan-kapan kita minta si Tiki ajak kita ke sana. Sana disediakan semua makanan yang enak-enak. Ada kepitingnya, ada lobsternya, ya kan? Lobsternya besar-besar lagi. Ada udang, semua seafood yang enak-enak disediakan di depan kita. Nah, bagaimana sikap kita? Ada yang mau berkomentar? Bagaimana kira-kira sikap kita? Nah, hal seperti ini pun diajarkan bahkan dalam kitab Amsal. Duduk, makan bersama para pembesar. Bagaimana? Dikatakan di dalam Amsal pasal 23 ayat 1 dan 2. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsu. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mau menjadi orang bijaksana, kalau kita mau menjadi orang yang terpandang, bahkan ketika duduk dengan para pembesar, kadang-kadang mereka bilang sama kita kan, ayo makan saja, jangan malu-malu. Nah, di sini dikatakan, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depan. Perhatikan, lihat betul-betul. Lihat betul-betul bukan berarti kamu berpikir sekarang mana yang duluan mau kamu makan, tidak. Tetapi taruhlah pisau pada lehermu. Artinya apa? Apa artinya? Bukan kamu datang ke hadapan mereka dan bilang, kamu mau bunuh diri ya, ambil pisau dan taruh di lehermu. Bukan itu maksudnya. Tapi kunci kerongkonganmu. Jangan makan di depan mereka seperti seorang pelahap. Orang yang belum pernah makan berapa puluh tahun. Nah, jangan kena enak makanannya, maka kamu sembarangan saja memakannya. Bila besar nafsumu. Ketika kamu sudah melihat semua makanan itu, kunci kerongkonganmu. Makan seadanya. Dan perhatikan bagaimana mereka men-treat kamu atau memperlakukan kamu. Apakah mereka betul-betul jujur atau
dari hati mereka yang paling dalam mau mengasihi kamu atau tidak. Kamu tidak akan pernah tahu. Makanya kamu harus berhati-hati. Hal-hal seperti ini. Ada banyak hal di dalam kitab Amsal ini mengenai pertemanan, hubungan pria dan wanita, anak dengan orang tua. Bagaimana kalau orang tua kita yang baik? Bagaimana kita bersikap? Kalau ada orang tua kita buruk, jahat, suka marah kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam hal pertikaian, bagaimana kamu memperlakukan musuhmu? Oke. Ada satu ayat dalam kitab Amsal dikatakan ketika kamu sedang berjalan bersama dengan musuhmu, jangan ungkit-ungkit masalah kalian dulu. Baik kalau kalian berjalan hanya berdua kalian di jalan, tidak ada orang-orang. Jangan ungkit-ungkit dulu. Nanti ungkit ketika ramai orang. Nah, itu hal bijaksana. Kenapa? Karena kalau kamu ungkit ketika tidak ada orang, nggak apa-apa kalau kamu bisa lawan dia. Tapi kalau lebih kuat dia daripada kamu akan mati di tangan dia. Hal bijaksana. Dalam hal bekerja, bagaimana bekerja? Dalam menatap masa depan seperti apa yang mau kita tatap? Hikmat dalam memandang kekayaan. Kalian semua pasti mau bekerja, mau menghasilkan uang kan? Nah, bagaimana kalian bersikap dengan materi? Bagaimana supaya kalian tidak menjadi miskin? Kita tidak mau menjadi miskin. Tapi banyak orang tidak mau jadi miskin, tapi tidak tahu bagaimana supaya tidak miskin. Nah, kitab Amsal akan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita tidak miskin. Agar berhasil dalam hidup. Apa saja yang kita lakukan berhasil. Nah, apa kuncinya? Agar dapat masuk surga tentu. Ini juga akan kita lihat. Jadi, semua hal ini kita bisa pelajari. Banyak hal lainnya di dalam kitab Amsal ini. Jadi mari kita belajar kitab Amsal ini. Jadi ayat 1-6 merupakan pendahuluan bagi kita di malam hari ini. Dan kita akan mulai di ayat 7 di minggu-minggu yang akan datang. Jadi kiranya hal-hal ini bisa memotivasi kita untuk semakin giat dan rajin belajar kitab Amsal ini. Oke, jadi kiranya Tuhan menolong kita semua.